Oke, selamat siang dan selamat ketemu kembali dengan Street Demokrasi ya, menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Jargon kita seperti itu. Nah, hari ini kita mengundang narasumber yang cukup luar biasa, cukup kompeten, dan bisa kita tanyai tentang situasi kali ini. Nah, hari-hari ini di Jawa Timur sedang ada proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SLTA dan SMK. Nah, jadi polemik nih, ada beberapa kutipan di beberapa media, salah satunya bahwa ada 11.000 yang belum tercapai untuk masuk menjadi terdaftar sebagai siswa pendaftaran pada kali ini. Dan terakhir 2-3 hari kemarin bahkan ditulis lagi, dirilis di sebuah media 17.000. Nah, hari ini sebenarnya ada satu kursi, kita mau ngundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena sibuk menjadi PLT di Kota Batu. Tapi Pak Benyamin saya pikir sudah cukup bisa mewakili dan bisa menekan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana upaya-upaya amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah dasar bagaimana bangsa ini untuk bisa bersama bersaing dengan berkompetisi dengan negara-negara lain, dan di Jawa Timur utamanya bisa Jawa Timur berkompetisi dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, Bung Benyamin, ini cukup menarik. Apa sih sebenarnya pandangan panjenengan kok sampai ada muncul tulisan bahwa Provinsi Jawa Timur atau pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak cukup memenuhi target dari 17.000 itu yang dicatat dalam sebuah rilis media? Ya, terima kasih Mas Taufik. Jadi saya bergembira sekali hari ini saya bisa diundang oleh beliau. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu mencerdaskan bangsa. Bagaimana kita, Mas Taufik, berapa waktu yang lalu tuh saya selidiki sebagai saya seorang dokter, begitu ya. Saya selidiki ternyata vaksin Pfizer yang buat COVID itu salah satu ilmuwan yang menemukan itu orang Indonesia, Pak. Oh, itu luar biasa ya. Iya. Jadi kita tidak boleh minder. Oke. Nah, sekarang jadi topik pertamanya yang kita ngomongkan hari ini adalah bagaimana bisa ketemu ilmuwan Indonesia lagi kalau SMA aja ya masuknya aja susah. Oke. Di mana mereka mau kuliah, mereka mau segala macam kalau tidak diberikan peluang. Apalagi mereka adalah ada sebagian warga-warga kita yang maaf kebetulan dia lahir di keluarga yang kurang mampu. Kan masa dengan kepintaran yang sudah diberikan oleh Allah karena faktor biaya sehingga dia tidak bisa meneruskan sekolah, dan yang saya bilang mungkin saja mereka itu jadi ilmuwan yang hebat nantinya. Ya, jadi kembali sebenarnya satu kita sudah sampaikan bahwa SMP dengan SMA ini harus balance. Ini persoalan yang pertama. Artinya jangan sampai SMP produksi keluar lalu SMA-nya nggak mampu kapasitasnya. Ini pertama. Makanya saya sempat sampaikan pada teman-teman Dikbud, kebetulan saya di Komisi E, komisi yang membidangi kesehatan. Seringkali saya sampaikan pada mereka bahwa zaman saya waktu di puskesmas sebagai seorang dokter, di kecamatan itu kita target harus ada puskesmas 1 tiap kecamatan. Kenapa kok SMA ini tidak bisa kita buat target seperti itu? Setiap kecamatan di wilayah manapun itu harus ada 1 orang petugas ataupun sekolah SMA entah SMK begitu. Jadi kalau siswa yang mau sekolah itu tidak perlu harus kena kasus zonasi, Pak. Ya karena kan kalau SMA-nya itu jauh dari wilayah dia, zonasi kan gak ada apal, gak bakal dia tembus. Jadi itu satu. Jadi kemampuan tiap SMA ini harus dapat menampung SMP. Jangan sampai ada kasus yang tadi 11.000 atau 17.000 tidak tertampung begitu. Itu soal kemampuan SMA-nya yang menurut saya harus tiap kecamatan ada minimal 1 SMA sehingga bisa baik. Satu kecamatan harus ada 1 SMA seperti puskesmas dulu. Itu yang ditekankan oleh Pak Benyamin waktu betul. DPRD Jawa Timur. Ya, saya berkali-kali tekankan. Dulu kita berantem untuk yang tadi saya bilang 1 puskesmas itu harus ada di tiap kecamatan. Kan berhasil sekarang. Berhasil. Bahkan satu kecamatan ada yang
Puskesmas yang namanya puskesmas pembantu, pustu. Pustu. Nah, kenapa kok sekarang ini sekolah tidak bisa? Oh, Ada kasus Pak, ini kalau kita kupas lebih dalam dikit. oh ya, silakan. Ada di wilayah Sidoarjo itu, kecamatannya itu sudah siapkan tanah Pak, sudah disurvei, tetapi sampai sekarang pembangunan SMA-nya nggak jalan-jalan. Kenapa masalahnya Pak Benyamin? Lah itulah birokrasi kita yang kadang-kadang aneh menurut saya. Birokrasi kita itu harusnya memikirkan untuk kepentingan rakyat, bukan aduh basa-basi begitu gitu. Ya, Saya ya, tidak suka. ya. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak desa yang sudah memberikan lahannya untuk mendirikan sekolah tetapi belum ditindaklanjuti. Oke. Soal SMA-nya. Dua, sistem itu kita tahu ada macam-macam jalur, mulai dari prestasi, ada dia umpamanya dari keluarga tidak mampu, Iya. yatim, ada juga dia orang tuanya itu umpamanya kalau di medis dulu dia membantu COVID dan segala macam, ada piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Terakhir itu adalah yang kemarin zonasi. Zonasi. Nah, menurut saya proses itu harus berjalan dengan baik. Oke. Jangan sampai ya maaf Ya. ini jangan sampai ada istilahnya dalam tanda kutip ya calo-calo yang menjembatani ayo kamu mau masuk ke SMA ini gak, apalagi yang favorit Iya, iya. nah itu jangan sampai ada sana. Oke. Jadi berikanlah peluang kepada warga negara Indonesia untuk sekolah ke SMA dengan kita harapkan bisa mencapai mencerdaskan bangsa dan siapa tahu mereka menjadi ilmuwan hebat di dunia. Pak Benyamin, sebelum sampai kepada praktek ilegal itu tadi terhadap pencalonan masuk, apakah Provinsi Jawa Timur tidak menganggarkan sama dengan amanat undang-undang 20% Provinsi Jawa Timur yang dalam proses rencana penganggarannya? Ya, sebenarnya soal anggaran itu kan sudah masuk Pak. Oke. Jadi 20% itu seingat saya memang bukan hanya Dikbud aja Pak. Oke. Tapi include umumnya kesehatan dan segala macam. Gitu Iya, iya. Pokoknya di Komisi E kita ada anggaran seperti itu. Iya, iya. Nah, makanya kalau soal anggaran ini Pak, kita sudah tegaskan juga anak SMA yang masuk Iya. tidak boleh ada biaya tambahan. Anak sekolah masuk tidak ada biaya tambahan. Betul. Oke, siap. Jadi dulu waktu saya kan 2014 dan 2019 Pak. Oke. Incumbent. Jadi 2014 kita bahkan sampai bikin anggaran untuk seragam. Oh. Karena kita tidak mau dengar ada laporan kepada dewan bahwa dimintain uang ini buat beli seragam ini. Ya, itu kita tidak mau dengar itu. Untuk Jadi- tahun ini Sama Pak. sama, tidak Sama. ada iuran untuk beli Tidak seragam. boleh ada iuran. Seragam. Ya, Oke. kita sudah ingatkan pada kepala sekolahnya dalam Ah. pertemuan dan Kacabin, jadi kepala cabang dinas-dinas, Oke, gitu ya. oke. Memang mereka bilang kadang-kadang buat kurikulum atau apa ada tambahan, tapi kita sampaikan itu tidak bersifat dipaksa. Satu itu juga harus hati-hati, harus jelas melalui komite sekolah. Oke. Artinya tidak boleh langsung perintah, gitu ya, Pak. Oke. Ya. Kalau komite sekolah tidak setuju ya jangan begitu, dan tidak boleh ada tambahan biaya yang resmi-resmian seperti tadi lah. Ya. Berarti tidak ada, ini semua, ini patut diketahui kerja keras Pak Benyamin di Komisi E sudah menganggarkan tidak ada namanya iuran untuk seragam sekolah. Ya. Karena ini amanat, artinya Pak Benyamin sebagai wakil rakyat sudah mengamanatkan juga karena permintaan masyarakat agar semua anak-anak SMA dan SMK negeri yang sudah memang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah provinsi tidak diberikan kewajiban untuk membayar biaya seragam. Baik, Pak Benyamin, kalau nanti ada 17.000, kan ini bisa jadi menjadi praktek kotor. Bagaimana DPR berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk antisipasi hal tersebut? Apakah sudah dalam waktu dekat ini udah manggil tah atau koordinasi dalam informal tah? Ya, jadi sebenarnya kan beberapa waktu yang lalu kita sudah panggil sebelum adanya penerimaan ini, Pak. Oke. Dan beliaunya yaitu kan Pak Wahid waktu itu. Ya Pak Wahid ya. Pak Wahid itu masih memegang jabatan sudah menyampaikan bahwa ini akan clear dengan sistem yang clear, controlling dan pengawasannya clear gitu. Oke. Nah, tapi dari perjalanan waktu kan tiba-tiba kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, Betul. atau 3 minggu yang lalu Pergantian ya? pergantian. Ya. Nah, dari Pak Wahid diganti dengan Pak Aris Ya. begitu. Nah, sehingga kita sempat juga memanggil Pak Aris begitu, Ya. dan kami sampaikan bahwa sistem ini benar-benar harus dikawal. Oke.
inti yang kami mau sampaikan sebenarnya adalah masyarakat atau anak-anak kita yang berprestasi jangan sampai jadi kendala karena masalah keuangan. Oke. Jangan sampai ada kendala masalah zonasi atau apapun namanya. Oke, ya. Berikanlah kepada mereka peluang semaksimal mungkin karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Oke, wah luar biasa ya, tepuk tangan bahwa komitmen apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin dengan anggota Komisi E adalah bahwa tanggung jawab negara, pemerintah ke depan, kebangsaan ini adalah di pundak anak-anak muda. Pak Benyamin, kalau kita melihat bahwa ada 17.000, adakah saran dari Dewan untuk merubah sistem kah atau memperluas yang online menjadi offline atau apa? Ada saran nggak dari Dewan ketika 17.000 yang ditulis dirilis atau memang 11.000, ada usulan untuk memanggil dinas pendidikan atau panitia penerima untuk merubah sehingga jumlah kuota yang 11 atau 17 itu tidak dipakai oleh oknum-oknum untuk melakukan manipulasi, sehingga niat baik dari Komisi E itu tidak tercederai oleh orang oknum-oknum yang nggak tanggung jawab. Ya Pak, jadi sebenarnya kita sudah sampaikan pada beliau seperti Pak Taufik sampaikan. Ya, Bisa nggak wilayah zonasi ini, yang namanya zonasi ini benar-benar diperhatikan atau dikawal dengan benar, Ya. atau kalau perlu, kalau ini tidak bisa berjalan dengan baik ya di-cut lah biaya masalah zonasi. ya. Karena kami kadang-kadang dalam reses dengan masyarakat itu kami suka dengar begini Pak, Gimana Pak? ada mulai begitu mau masuk naik kelas 2 gitu Pak, Ya, banyak yang pindah-pindah KTP Pak. Nah, pindah KTP atau pindah. tempat tinggal. Oh, karena urusan zonasi. Betul. Oh, Jadi oke. banyak masyarakat sekitar sekolah ini yang membuka open, umpamanya seolah-olah keponakannya masuk ke kartu keluarga dia, segala macam. Sehingga pada saat mau masuk zonasi, saya dekat loh dengan sekolahnya. Ya. Padahal sebenarnya itu bukan keponakannya, bukan cucunya, Iya, gitu. iya, Hanya titipan. Nah, praktek-praktek sini memang ya kalau bahasanya kita tangkap pasti belum. Tetapi kita sudah dapat informasi dari pada saat kita turun ke lapangan. Oh. Oleh karena itu wilayah zonasi ini juga harus menjadi catatan menurut saya. Oke, untuk dikoreksi kembali Dikoreksi ya. kembali, Ya. apakah bermanfaat atau tidak zonasi ini, Iya. atau masalah zonasi ini malah disalahgunakan. Oke. Nah, untuk pihak-pihak sekolah mungkin juga membantu untuk controlling pada saat pemasukan zonasi, benarkah ini anak atau dari kartu keluarga yang jelas gitu ya maksud Iya, saya. iya. Jangan sampai itu trik-trikan saja yang diatur sehingga memenuhi zonasi tadi begitu. Oke. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau seumpama temuan dari Pak Benyamin bahwa orang yang berpindah KK ini akhirnya karena hanya untuk memenuhi jarak yang ditetapkan karena zonasi, ini menjadi sebuah praktek yang cukup perlu untuk kita evaluasi. Pak Benyamin, sedikit tambahan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi 11.000 atau 17.000 itu, sehingga kerja keras dari Dewan, Komisi E, dan semua yang ada stakeholder di Dewan itu tidak tercederai oleh sistem yang menurut kita bahwa ini harus fokus nih pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak dianggap bahwa dia gagal dalam proses penerimaan siswa baru. Ya, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan langsung poin-poinnya Bapak. Ya. Pertama itu apakah supply dengan demand ini udah sesuai? Oke. Artinya apakah SMA negeri ini Ya. jumlahnya sudah memenuhi atau tidak? Oke. Bila tidak harus, itu satu. Ya. Dua, proses yang dari tahapan 1, 2, 3, 4 ini harus dikawasi oleh tiap-tiap bagian supaya berjalan dengan baik Pak. Oke, Begitu. oke. Termasuk memangkas umumnya pemindahan KTP, memangkas calon yang mencari uang dalam kesempatan, begitu ya Pak ya. Ya. Lalu ada mungkin segera pemerintah mengambil sikap bagaimana? Mungkin ada saran. Ya, kami juga sudah komunikasi dengan beliaunya, jadi kepala dinas yang baru. Kami sudah chatting bahwa kami minta mohon, kan kalau nggak salah masuknya mulai hari Senin kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi pada saat proses ini kami Jumat Sabtu kembali dibantu saudara-saudara kita Ya.
yang benar-benar membutuhkan untuk masuk. Oke, oke. Nah, kecuali memang ya maaf ya, Ya. umpamanya nilai dia benar-benar jelek, Ya. lalu minta tolong ya, itu juga merusak gitu lah Merusak, ya. betul, betul. Tapi kalau mereka memang keluarga nggak mampu, Iya. yatim piatu dan segala Iya. macam, nilainya juga Bagus. bisa masuk. Kenapa kita tidak membantu mereka? Betul. Karena masalah umumnya mereka tidak bisa memberikan faktor-faktor lainnya. Iya, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Pak Benyamin, terima kasih. Nah, nanti ada segmen ini luar biasa. Komisi E yang membidangi kesehatan dan pendidikan punya sikap tegas bahwa tidak semata-mata apa yang dilakukan oleh Dewan itu tidak semuanya buruk, tapi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam rangka penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK patut untuk dievaluasi. Apakah itu sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Pak Benyamin, kuotanya memang cukup representatif atau tidak, maka itu menjadi sebuah koreksi. Yang kedua, bahwa di kecamatan harus sudah mulai ada SMK dan SMA. Apapun yang menjadi sebuah kebutuhan, pemerintah harus segera menyediakan, karena itu adalah kebutuhan kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi dalam Street Demokrasi, karena nanti akan memanggil ibu-ibu yang juga akan melaporkan ke Pak Benyamin kenapa mereka itu tidak diterima. Nanti akan di segmen selanjutnya. Terus kita lanjut dengan Street Demokrasi menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi. Oke, terima kasih. Masih tetap di Street Demokrasi menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi. Saya punya narasumber yang luar biasa dan kedalamannya untuk membahas, dan sekaligus kita datangkan salah satu wali murid dan muridnya nanti yang bisa diwawancarai oleh Bung Benyamin, bahwa apa sih persoalannya yang menjadi kekhawatiran Bung Benyamin, bahwa satu kecamatan harus ada SMA atau SMK, itulah yang jadi persoalan. Nah, kita akan nyoba, silakan Ibu, apa persoalan Ibu, daftar dari mana, sekolahnya di mana, alamatnya di mana, dan daftar di mana kok tidak diterima di situ. Gina, silakan Bu. Saya dengan Ibu Tanti, terima kasih dengan Tanti. Saya wali muridnya dari Wildan Akbar, mau sekolah di SMK Negeri 6. Jurusan kuliner, SMK Negeri 6. SMK Daerah mana Negeri itu 6. alamatnya? Daerah Margarejo. Oke, alamatnya Sedangkan Margarejo. rumah kami ada di daerah Wonoayu, jadi sekitar 6,5 km dari rumah. Oke. Karena kemarin mencoba zonasi itu nggak mampu, karena dari SMK, dari SMA 16 itu cuma 800 meter. Oke. Jadi dari rumah kami 2 kilo. Oke. Gitu. Jadi kemarin itu kita coba SMK untuk yang jurusan kuliner, tapi juga nggak keterima. Oke, tapi tujuannya memang anaknya kepingin tujuannya kuliner. Iya. Oh, ada sesuatu yang spesifik, Dok, bahwa anaknya kepingin jurusan kuliner. Jadi memang jarak sangat jauh karena dia kepingin tujuan kuliner. Iya. Oke, SMP-nya dulu di mana? SMP-nya dulu di Tenggilis Jaya. Di swasta. Tenggelis Jaya. Iya. Oke, jaraknya 6 kilo Iya. dari rumah. Oke. Medokan Ayu. Oke, ya. Kemarin dulu yang Ceritakan. SMP Iya, iya, juga silakan. terbuang juga dari SMP Negeri 23 karena jarak paling zonasinya 1,1, sedangkan dari rumah kita 1,2. Oke. Cuma beda 100 meter, tapi akhirnya terbuang juga. Di kecamatan mana Ibu itu? Di Kecamatan Rungkut Di kecamatan Rungkut ada berapa SMA? ada SMA cuma 1. Cuma 1, Iya. ya. SMK-nya ada di mana? Di luar Rungkut. SMK-nya paling dekat di Korem, Di Korem itu kecamatan mana? Mas Waru, Oh, masuk Sidoarjo kan ya? iya, terus sama SMK, Oh, masuk Surabaya masih? SMK 10. Oke, SMK 10. Putih. Iya. Ya jauh-jauh nggak ada SMK dekat, yang paling dituju ya ini. Iya. SMA-nya di kecamatan Rungkut hanya 1. 1. Oke. Baik. Silakan Pak Dokter, mungkin bisa diberikan apresiasi untuk sedikit sebagai membuat lega, menjadi koreksi kepada pemerintah provinsi, arahan mungkin juga sebagai arahan kepada ibunya, karena ini jalur khusus, artinya tujuannya jurusan masak-memasak ini, kuliner ya. Mari Pak Dokter. Jadi setahu saya sih di peraturan
disebut itu yang 2018. Ya. Saya belum tahu juga kalau ada revisi terbaru. Oke. Kalau tetap 2018 itu jarak SMA itu boleh sampai 9 kilo. Oh, boleh 9 kilo. 9 kilo. Artinya jarak ibu yang tadi disampaikan 6, sekian itu sebenarnya kan masuk. Masuk ya. Masuk. Nah, masalahnya adalah adakah di jarak antara 0 sampai 9 kilo itu yang jumlahnya cukup banyak? Oke. Oke. Kalau ternyata keterimanya itu misalnya 50 dan anaknya ibu itu adalah 51, Iya. umumnya ya berarti kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Ya, makanya yang tadi saya sampaikan di dalam berita tadi bahwa kalau kita ngomongin benar-benar zonasi, Iya. bukan hanya soal kilometer saja, tetapi harus benar-benar dipantau apakah yang masuk itu warga asli atau tidak. Oke. Kalau dia warga asli, maka prioritas naik jadi nomor pertama atau naik dia punya rating. Iya, iya. Nah, jangan sampai ada yang pindahan yang baru 2 tahun ataupun ini kan anaknya asli ya Bu ya. Nah, kayak gini kan, ini kan umpamanya memang kakak pertama kali dari SD-nya itu ya memang itu, Iya. keluarganya itu kan asli gitu. Asli ya. Asli loh gitu. Kalau Iya. asli ya dia dapat ratingnya mestinya lebih tinggi Oke. daripada yang baru pindah. Jadi zonasinya masuk kalau menurut saya Pak. Oke. Nah kalau soal tadi soal kejuruannya, nah itu saya juga tidak tahu lebih mendetil. Oke. Lari ke kulinernya bagaimana atau ada jatah berapa, begitu ya Oke. katanya. Tapi prinsip yang ada di aturan 2018 itu masuk zonasinya Masuk. Oke. Hanya saja, Ibu, mohon maaf, pekerjaan orang tua sebagai Saya masak untuk bantu masak aja, bantu rumah tangga, ART. Pekerjaan? Saya janda, Oh, janda. ya, Oke, tidak ada suami ya. tidak ada. Oke. Halo. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Oke. ada yang menarik bahwa memang ibu ini single parent, jadi punya tanggung jawab. Anaknya berapa Bu? Dua. Ini yang paling besar. Oh, ini yang kedua. Oh, sudah kerja. Oke. Dan apa yang ingin kita sampaikan bahwa jawaban dari Dokter Benyamin jumlahnya jaraknya memenuhi, namun karena itu tadi dari 0 sampai 9 kilo dari jumlah 50 apakah sudah tertutupi? Kalau dia yang nomor 51 maka sebenarnya sudah selesai. Nah, mungkin ada diskresi kebijakan seperti apa yang harusnya perlu dievaluasi, karena tadi disampaikan Bung Benyamin bahwa ada sebuah kebijakan yang perlu untuk dikoreksi kembali agar juga jumlah yang tertampung dari 17.000 yang tidak penuh itu tadi bisa dijelaskan dan bisa dipenuhi. Bung Benyamin, ada saran nggak kepada ibu ini atau seperti apa yang harus dilakukan, karena dia single parent, dia tidak punya kemampuan yang, kalau orang kaya nggak apa-apa sih suruh ke sekolah selama bayar di swasta, karena memang tidak menutup kemungkinan tidak selalu harus di negeri, karena sekolah-sekolah lain yang milik dari di luar dari tanggung jawab pemerintah juga wajib kita dukung, kan begitu. Mari silakan. Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya ibu ini bisa masuk ke jalur kayak afirmasi ya, gitu ya. Afirmasi ya. Ya, jadi kan ada zonasi tadi yang berapa kilo, Iya. ada prestasi, Oke. prestasi akademik ataupun non akademik. Iya. Ada lagi afirmasi itu, umumnya yang tadi difabel, Iya. orang tidak mampu, Oke. yatim piatu, kayak ibu ini, mohon maaf ibu itu kan mungkin Single parent, ya. begitu ya, Janda ya. single parent dengan kemampuan sendiri. Nah itu mestinya masuk ke jalur afirmasi Bu. Kemarin sudah dicoba. Oke. Ada dapat suatu catatan rekomendasi, umpamanya gini, dari kepala desa mensahkan bahwa memang ibu single parent atau apa, ada lampiran itunya. Tidak ada. Nah, jadi maksud saya gini, ini juga buat pemirsa yang ikut mendengarkan siaran menyaksikan dari Mas Taufik. Jadi harus ada data pendukung. Oke. Umpamanya kayak ibu sebagai single parent, mesti ada yang mensahkan
dalam tanda kutip Kakak bahwa itu dijelaskan bahwa suami tidak ada. iya, ataupun ada semacam catatan dari kepala desa bahwa memang ini single parent, pokoknya gitu. Maksudnya kakaknya itu menjelaskan bahwa suami meninggal, suami atau pergi atau apa. Cerainya cerai terkata. Oh, cerai. Oh iya, berarti ya single parent. Ya. Cerai ya. Jadi harus ada lampiran yang menunjukkan bahwa memang kemampuan ibu itu perlu didukung oleh pemerintah. Oke. Bagi mereka yang warga-warga tidak mampu tadi. Oke. Nah itu yang harus jadi catatan. Jadi itu Pak. Ada harapan Bung Benyamin terhadap masyarakat ya. Mohon maaf. Ibu. Ada harapan agar nanti hal-hal yang seperti ini bisa dijadikan koreksi kembali oleh pemerintah, karena DPR sudah mengkoreksi berkali-kali. Pemerintah harus bagaimana forming atau format-format yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa adaptif lah, bisa menerima respon-respon. Ya. Ya ini juga kendala buat kami Pak. Ya. Ini juga teman-teman pemirsa juga harus pahami bahwa kami ini adalah legislatif. Ya. Legislatif itu adalah controlling terhadap eksekutif. Oke. Yang mengambil keputusan itu semua diterima atau tidak bukan legislatif, Ya. tetapi adalah eksekutifnya, artinya kepala dinasnya, kepala sekolahnya yang ambil keputusan Pak. Oke. Nah jadi mungkin yang bisa kita hanya bantu menghimbau kepada kepala dinas ataupun sekolah yang ini, apakah masih ada tempat buat ibu ini, Ya. buat anak ibu ini. Palingan kita hanya bisa menghimbau Pak, Himbau ya. ya, memberikan semacam catatan seperti kalau bahasanya rekomendasi. Ya. Tetapi kembali bahwa kami yang anggota DPR ini adalah sifatnya mengkontrolin dan budgeting. Oke. Budgeting itu yang seperti tadi saya bilang, kalau keterima dan segala macam nggak boleh ada biaya apapun ya, karena Ya. ini udah ditanggung, itu budgeting. Kalau soal controllingnya kita mengawasi jangan sampai ada proses-proses dalam jalannya ini yang ilegal ataupun ada calo atau apa begitu ya. Itu controlling ya. Jadi kalau Bapak tanya solusi buat ibu dan anak Rekomendasi ini ya? adalah rekomendasi. Tapi soal kepastian masuk atau tidak jangan juga kami yang dimarahkan. Iya, iya. Dok, percuma dapat rekomendasi gak berhasil karena itu yang Iya. keputusan ada di eksekutif. Oke, luar biasa. Ibu mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Ini sudah Ibu mendapatkan advice ya, artinya perhatian dari Bung Benyamin. Ini ada rekomendasi, artinya rekomendasi ini juga harus diperjuangkan sungguh-sungguh oleh Ibu nanti ke depan, bahwa ini karena persoalan kita juga harus mendukung upaya-upaya legislatif dan upaya-upaya pemerintah. Memang kalau memang ada tindakan dari pemerintah melanggar, kontrolnya dari Dewan. Monggo, apa harapannya Ibu? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Ya. untuk rekomendasinya untuk sekolah anak saya itu Ya. bantu. Untuk kedepannya mungkin lebih jelas lagi untuk yang untuk afirmasi yang bantuan gitu. Ya. Karena kemarin saya sudah mencoba yang afirmasi, itu kan diminta untuk kartu KIP dan PKH. Saya tidak pernah dapat bantuan gitu loh. Jadi saya nggak punya kartu PKH atau kartu. Kalau kartu KIP kemarin dapat dari SMP-nya. Iya. Kalau untuk kemarin saya coba yang afirmasi untuk yang tidak mampu itu karena saya Iya. nggak punya PKH, jadinya Oke. nggak bisa daftar gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Terima Terima kasih. kasih. Ibu siapa namanya? Tanti. Ibu Tanti. Bu Tanti ada harapan besar bahwa anaknya akan menjadi penerus bangsa ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Benyamin sebagai Dewan anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Selamat kita bertemu kembali di Street Demokrasi bersama Bung Benyamin untuk kedepannya. Terima kasih.